Orang yang mempertahankan akhirnya ya jadinya cuma bertahan doang dan dia akhirnya nggak fokus kepada hal-hal yang membuat dia jadi lebih baik kayak gitu. Mhm. Mas Ari, kalau dari sudut pandang Mas Ari, kenapa konsisten itu menantang? Ya, karena orang itu terjebak dengan salah satunya yang tadi Mas Daniel ngomong, Mhm. yaitu mempertahankan lebih sulit daripada Meraih. gitu kan. Mhm. Ya, jadi banyak orang itu terkunci di situ, Mas Daniel, Mhm. gitu. Karena mereka itu berusaha mempertahankan, gitu. Sering juga orang itu ngomong begini, Mas Daniel. Mhm. Aduh, aku tuh kepingin ya ngulang masa-masa kejayaan kemarin yang pada saat ngumpulin duit 500 juta atau 1 M itu kok excited banget Mhm. ya, gitu. Mhm. Sekarang setelah punya duit, katakanlah 1 M-nya mau naik 2 M kok susah ya, gitu Ya, kan. ya, ya. Kemarin itu kok semangat banget ya, gitu kan ya. Mhm. Sekarang mau ngulang lagi kok susah ya gitu. Nah, jadi orang akhirnya merasa di situ mengalami kesulitan untuk naik lagi, naik lagi, naik lagi kayak gitu. Dua faktor ini tuh seringkali mempengaruhi banyak orang misalnya Mhm. karena ya maunya mempertahankan. Kalau mempertahankan itu kan ibaratnya kita bermain untuk kalah ya sebenarnya. Kita cuma mau bertahan doang gitu loh. Nah, Oh, oke. jadi sebenarnya saya tuh kalau misalkan sama klien-klien saya gitu ya, saya tuh selalu menyarankan fokus sama impian yang ada di depan, fokus sama apa yang kita mau raih di depan, gitu. Mhm. Jangan ke belakang. Mempertahankan itu berarti kita fokusnya mata kita ke belakang, Mas Daniel. Apalagi kalau misalkan kita itu ngomong, aduh, aku kepingin ngulang masa-masa kejayaan yang lalu, Mhm. gitu ya. Mhm. Saat itu, nah itu apalagi kayak gitu, itu udah jelas fokusnya udah pasti ke belakang, gitu Mhm. loh. Jadi ketika kita fokus ke depan, kita udah nggak usah pusing dengan mempertahankan apa tidak, udah pasti naik gitu. Daripada Oke. kita sibuk mempertahankan gitu. Orang yang mempertahankan akhirnya ya jadinya cuma bertahan doang dan dia akhirnya nggak fokus kepada hal-hal yang membuat dia jadi lebih baik kayak gitu. Mhm. Pikirannya akhirnya fokus kepada kekurangan, kelemahan, takut kehilangan, takut kekurangan. Waduh, ini gue udah dapat nanti kalau kalau hilang gimana Mhm. gitu kan ya. Mhm. Jadi akhirnya energinya habis di sana dan itu yang salah satunya membuat orang itu jadi nggak konsisten. Karena dia merasa kok makin lama makin berat ya. Mhm. Gitu. Nah, akhirnya godaan-godaan itu muncul dan akhirnya fail gitu ya. Akhirnya gagal dan begitu gagal sekali, 2 kali gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan menyalahkan diri. Wah, komplit gitu Mhm. kan ya. Mhm. Aduh, emang ya gua ini. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi komplit deh. Kalau udah kayak gitu mah, udah makin berat tuh untuk konsisten. Ketika kita menyalahkan diri kita sendiri. Gitu. So, jadi salah satu tips utama yang saya berikan ini adalah fokus kepada target yang ada di depan, fokus kepada impian yang ada di depan, gitu. Itu akan membuat kita itu punya energi, akan membuat kita itu nggak fokus untuk mempertahankan, tapi fokusnya adalah meningkatkan, gitu. Oke. Jadi ketika si 1 miliar itu sudah tercapai, kita harus punya lagi 1,5, 2 miliar ke depannya ya. Betul.